لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim dalam majelis ilmu. Kita bisa bersilaturahim dalam majelis tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin yang menurut sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu majelis ilmu yang di dalamnya berisi nasihat dari Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada ibadah sunnah yang kita kerjakan selama 60 tahun. Majlisu fiqhin khairum min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama 60 tahun. Kalau ini yang berkata adalah Ibnu Umar, tentu saja bukan perkataan yang sembarangan. Karena Ibnu Umar itu dikenal termasuk ahli hadis di zaman sahabat. Selain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, selain Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya ahli hadis di zaman sahabat adalah Ibnu Umar yang dikenal hafal ribuan hadis. Dan menurut para ahli hadis, hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan ilmu, keistimewaan ilmu adalah orientasinya adalah ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin setelah kita melewati fase PPKM yang level ke berapa ini ya? Keempat ya di sini ya. Di Lamongan itu masuk level keempat atau kelima Pak ya? Keempat ya. Dan alhamdulillah kita sudah melewati fase-fase itu dan mudah-mudahan kita tidak melewati lagi atau mengalami lagi ya. Apalagi pakai level-level itu saya ingat seperti geprek ayam gitu Pak ya. Level 1, level 2 gitu ya. Gitu. Jadi ini nek corona pakai level nek geprek ayam kan enak lah, ini corona pakai level itu kan tidak enak ya. Gitu. Sampai enak tak Pak pakai level-level itu? Enak? Oh enggak ya. Dah itu tidak usah kita pikir karena kita sudah melewati alhamdulillah. Kalau kita pikir teman-teman tambah garai ngeluh ya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini sebagai kelanjutan dari kajian Kitabul Iman ya. Ini masih dalam bingkai Thoriqul Iman. Jalan menuju iman. Dan di bab Al-I'jazu Al-Ilmi Al-Hadis lil Quran, bab tentang mukjizat sain di dalam Al-Quran ini, penulis Kitabul Iman atau penulis kitab yang berjudul Al-Iman
yakni Syekh Abdul Majid Az-Zindani, ini memaparkan tentang mukjizat ilmiah atau mukjizat sains yang ada di dalam Al-Quran. Di bagian awal dulu sudah kita sampaikan, kenapa penulis ini sering memaparkan temuan-temuan ilmiah yang dikaitkan dengan keimanan. Karena awalnya penulis ini seorang ilmuwan. Awalnya penulis ini seorang dokter, ya, dokter. Kemudian dia semakin intensif belajar Quran, belajar hadis dengan disiplin ilmu yang meliputinya, baik ulumul Quran, ulumul hadis. Maka beliau akhirnya kemudian menguasai ilmu-ilmu Al-Quran maupun ilmu-ilmu hadis itu secara mendalam. Sehingga beliau banyak mengaitkan tentang ilmu pengetahuan, penelitian ilmiah dengan akidah, dengan keimanan. Apalagi di dalam Al-Quran menurut para ahli itu disebutkan ada lebih dari 700 ayat yang menyentuh sekaligus membicarakan ataupun memaparkan ilmu-ilmu pengetahuan. Adapun di kitab ini kalau saya baca ada 12 tentang mukjizat sains di dalam Al-Quran. Bukan berarti 12 macam ini pembatasan. Akan tetapi beliau mencukupkan sampai 12 ini sudah mewakili yang lain. Kalau mengkaji secara khusus ayat-ayat tentang masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, itu ada kitab khusus yang ditulis oleh Dr. Zakir Naik, ya, yang berjudul A Miracle of Holy Quran, ya, kemukjizatan Al-Quran yang bertalian dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik Bapak Ibu, beliau mengawali membahas tentang ini, mukjizat sains di dalam Al-Quran, Al-I'jazul Ilmil Hadis lil Quran, diawali dengan firman Allah, Quran surat Fussilat ayat 53. Qala ta'ala sanurihim, benar ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sanurihim, niscaya akan kami perlihatkan kepada mereka, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka ayatina, ayat-ayat kami atau tanda-tanda kekuasaan kami, fil afaqi, pada segala ufuk, wa fi anfusihim, dan juga pada diri-diri mereka, hatta sehingga yatabayyana, menjadi terang, menjadi jelas, lahum, bagi mereka, annahul haq, bahwasanya Al-Quran itu benar. Awalam yakfi bi rabbika, apakah belum cukup, ya, bi rabbika, dengan Rabbmu, annahu, bahwasanya Rabbmu, ala, atas, kulli, tiap-tiap, syai'in, segala sesuatu, syahidun, menyaksikan. Jadi ini pembuka dari bahasan Al-I'jazul Ilmil Hadis lil Quran, mukjizat sains di dalam Al-Quran. Allah memberitakan sekaligus Allah menjanjikan kepada para hambanya bahwasanya Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda kebesarannya di segenap ufuk dan juga pada diri-diri manusia. Sampai apa? Ini pakai harful ghoyah, huruf yang menunjukkan penyampaian. Hatta yatabayyana
lahum annahul haq, ya, sampai manusia itu kemudian menjadi jelas bahwasanya Al-Qur'an itu adalah benar. Ya, benar semua isi di dalam Al-Qur'an. Benar lafadznya, benar kalimatnya. Sehingga tidak ada kedustaan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Bahwa Al-Qur'an ini sebuah kebenaran yang sifatnya mutlak. Jika Al-Qur'an itu berisi tentang akidah, berisi tentang ibadah, berisi tentang muamalah, berisi tentang kisah-kisah, berisi tentang hukum, berisi tentang hikmah, berisi juga tentang ilmu pengetahuan. Dan semuanya itu benar. Wajib kita benarkan. Di bagian awal dulu sudah kita sampaikan ketika kita membicarakan tentang masalah Asmaul Husna, tentang salah satu sifat Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana, ya. Itu kaitannya hukumnya, ya, ilmunya, ya, hikmahnya, semuanya benar. Sehingga di antara prinsip dasar yang harus kita imani Bapak Ibu, ketika kita baca Quran, kita baca terjemahan Quran, kita baca tafsirnya Quran, kalau kemudian pikiran kita belum nyandak kebenaran yang ada di dalamnya, karena mungkin keterbatasan ilmu kita, maka hati yang berisi iman wajib menerimanya. Nah, ini prinsip pokok yang harus kita tanamkan pada diri kita. Langsung saja, ini kita sampaikan dari 12 yang disampaikan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani bertalian tentang masalah mukjizat sains di dalam Al-Qur'an. Ini saya ringkaskan, ya. Pertama, aslus samai wa nujumiha wa kawakibiha wa ad-dukhon. Ya. Asal terciptanya langit, bintang dan planet adalah dari gumpalan asap yang menurut para ilmuwan disebut nebula primer, gas pekat dan patas, ya. Ini baru ketemu sekarang, dulu belum pernah ada. Pengetahuan seperti ini belum pernah ada. Baru ketemu abad saat ini bahwasanya asal mula langit, bintang, galaksi itu ternyata dari gumpalan asap. Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an itu sudah disebutkan. Quran surat Fussilat ayat 11. Summastawa ilas samai. Kemudian Allah beristiwa ke langit, ya, menuju ke langit. Sedangkan langit itu wayadukonun, langit itu masih merupakan asap. Faqala laha walil ardi i'tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'in, ya. Kemudian Allah berfirman kepada langit dan bumi, i'tiya tau'an, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati, au karha, atau terpaksa. Qalata, langit dan bumi itu kemudian menjawab, ataina ta'iin, kami datang dengan suka hati. Jenengan pirsani kalimat sing kula paringi warna merah, ada kata-kata dukhon, ya. Dukhon itu diterjemahkan asap atau gumpalan asap. Ternyata para cendekiawan dan ahli ilmu pengetahuan sering mengamati bintang, sering mengamati galaksi. Bintang dan galaksi hingga sekarang itu terus tercipta baru, Pak. Ya. Dan ternyata
Setelah para ahli itu mengamati, bintang-bintang dan galaksi-galaksi itu tercipta dari kepulan-kepulan asap. Iku kayak buru-buru iki. Cara mereka menemukan ilmu pengetahuan itu. Padahal Quran ini telah turun ribuan tahun yang lalu. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Kita nggak ngaji juga nggak ngerti loh Pak, gini-gini ini ya. Mungkin apa mboten? Tahu ya. Sehingga ternyata Quran itu sudah menyampaikan bahwasanya asal dari penciptaan langit, asal dari penciptaan bintang itu adalah dari gumpalan asap. Ada lagi Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang kemudian ayat ini menjadi dasar munculnya teori Big Bang. Apa Big Bang itu? Nanti kita paparkan ya. Kita sebut dulu ayatnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru. Apakah orang-orang kafir itu tidak memperhatikan annas samawat wal arda, bahwasanya langit dan bumi kanata ratang, keduanya dulu itu satu padu ya. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Ini juga ilmu pengetahuan tersendiri. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Afala yu'minun, ya, mengapa mereka juga tidak beriman? Nyenengan bersani kalimat yang berwarna merah. Kanata ini merujuk kepada langit dan bumi. Dulu awalnya itu satu, awalnya itu padu. Ya, dulu itu ya ndak ada hujan, ndak ada tumbuh-tumbuhan, karena langit dan bumi itu bersatu padu. Ibnu Abbas juga menafsirkan seperti itu. Ya, fafataknahuma, kemudian kami pisahkan dari keduanya itu. Akhirnya kemudian langit dan bumi itu kemudian dipisah. Lah, dipisahnya langit dan bumi ini menurut teori ilmiah itu adalah teori Big Bang, Pak. Ya, ledakan dahsyat, ledakan yang luar biasa besar. Ya, teori yang menyatakan bahwa alam ini ada dari suatu ketiadaan dan berakhir dengan ketiadaan pula. Dan teori menyatakan bahwasanya alam pada awalnya semua objek di alam semesta ini adalah satu, kemudian terpisah karena suatu ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan ada yang mengkaitkan fakanat wardatang kadihan, yang ledakan dahsyat itu seperti wardah bunga mawar yang merah. Ya, kita tidak perlu bertanya-tanya bantere koyo opo piye, gak perlu ya. Soalnya saya sendiri itu juga nggak tahu rinciannya. Pokoknya intinya langit dan bumi itu awalnya satu, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat saya mengikuti penjelasan ini, yang membawakan adalah murid-muridnya Ari Ginanjar Agustian. Saat itu ada semacam apa itu namanya kursus kilat gitu Pak ya, yang memaparkan temuan-temuan modern, kemudian ternyata ada dasarnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kemudian muridnya Ari Ginanjar Agustian itu yang terkenal dengan ISQ power itu ya, ada intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual itu kemudian beliau memberikan kesimpulan begini. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu kan Al-Quran.
Al-Quran. Yang diantaranya berisi ilmu pengetahuan yang saat itu pikiran manusia itu kan belum nyandak Pak ya. Belum bisa mencapai hakikat ilmu-ilmu yang pengetahuan yang disampaikan oleh Nabi. Bapak Ibu juga perlu mengetahui ya, bahwasanya Nabi Muhammad itu Masya Allah di hadis-hadis tentang akhir zaman itu pernah menyampaikan ceramah khutbah dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Habis subuh Nabi naik mimbar. Kemudian ceramah terus. Datang waktu duhur berhenti. Kemudian sholat duhur. Setelah itu habis sholat duhur ceramah terus. Di hadapan para sahabat itu. Sampai datang waktu asar. Setelah itu berhenti untuk melaksanakan sholat asar. Habis sholat asar ceramah terus sampai maghrib. Nanti itu mon dengan pengajian dari subuh sampai maghrib. Di hadis itu tidak dijelaskan sarapannya kapan, barang itu tidak dijelaskan. Ya, pokoknya ceramah subuh sampai duhur. Kemudian ceramah lagi sampai asar. Ceramah lagi sampai maghrib. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ternyata yang disampaikan Nabi tentang awal penciptaan alam semesta, yang diceritakan oleh Nabi tentang awal penciptaan manusia, awal penciptaan langit, awal penciptaan bumi dengan segala isinya, ya. Sampai kemudian ibaratnya itu minal bidayah ilan nihayah. Dari mulai awal dunia ini ada sampai berakhirnya dunia ini. Sampai tanda-tanda hari kiamat, sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan manusia kembali, sampai kemudian digiring kepada mahsyar, sampai ahlu surga itu kemudian masuk surga, yang ahlu neraka itu akhirnya masuk neraka. Sudah dipaparkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk juga diantaranya adalah ilmu pengetahuan ini. Nah, muridnya Ari Ginanjar itu kemudian ngomong begini. Kira-kira ketika kita juga hidup di zaman Nabi, kemudian Nabi menyampaikan diantaranya adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita itu belum mengetahuinya dan akal kita juga belum mencapai hakikat kebenaran itu. Kira-kira kita nanti masuk kelompoknya Abu Bakar atau kelompoknya Abu Jahal. Nah, sampai begitu sampean koreksinya itu. Soalnya di antara mereka yang kemudian menentang, nganggap Nabi itu gila, Nabi itu tukang sihir, Nabi itu tidak waras. Di antara sebabnya kan pikirannya nggak nyandak memang. Ya, akalnya itu belum bisa menerima yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Abu Bakar, Umar yang kemudian menerima semua yang disampaikan oleh Nabi itu, karena diantaranya wallahu alam bisawab, ya, meskipun akal ini belum bisa mencapai dan menerima hakikat kebenaran itu, tapi hati yang berisi iman itu meyakini itu pasti benar, seperti itu. Nah, seperti ini kan, tentang teori ini kan baru-baru ini saja kan Pak, kemudian ditemukan. Sebelum itu belum pernah tahu itu para ilmuwan itu. Dan ternyata Al-Quran sudah memaparkannya. Maka ini disebut mukjizat sains di dalam Al-Quran. Yang kedua, ini saya ringkas juga dari sini ya. Anan nujumas samai la tazalu tukhlaku. Bahwasanya bintang-bintang di langit itu terus tercipta. Ya, tercipta baru Pak, bintang-bintang di langit itu. Wa anna mudunan nujumi yataba'adu ba'duha amba'din. Kemudian bintang-bintang dan galaksi-galaksi itu terus bergerak dan menjauh satu dengan yang lain, atau sebagian satu dengan sebagian yang lain. Artinya bintang dan galaksi itu terus bergerak menjauhi satu dengan yang lain.
Wa bihadza, oleh sebab ini urifa, diketahui annas samaa, bahwasanya langit la tazalu tattasi'u, bahwasanya langit itu terus berkembang dan meluas. Ya. Ini pengetahuan ini juga baru diketemukan abad terakhir ini. Bahwasanya ternyata bintang itu terus ada yang baru. Ada yang baru. Bintang itu diciptakan oleh Allah. Galaksi itu diciptakan oleh Allah. Dan ternyata bintang dan galaksi itu terus bergerak menjauhi satu dengan yang lain. Sebagian yang satu dengan yang lain. Sehingga kemudian langit ini terus bergerak dan meluas. Ini maha hebatnya Allah. Allahu Akbar. Ya. Kita hidup di bumi ini ya enggak tahu ya. Apalagi kita enggak punya alat untuk bisa mengamati itu, meneliti itu. Tapi para ilmuwan ini telah mengamati bahwasanya langit ini terus bergerak, terus berkembang, terus meluas hingga saat ini, sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha, dan langit itu kami bangun biaidin, dengan tangan kami atau dengan kekuasaan kami. Wa inna lamusyun, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Misalnya kita tidak menemukan dari ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para ahli, kita dengan membaca ayat ini, kita pahami maknanya, kemudian kita juga harus kita yakini bahwasanya langit itu diciptakan oleh Allah, terus mengalami pergerakan, terus mengalami perluasan. Kenapa? Karena Allah sendiri mengatakan wa inna lamusyaun, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya, mengembangkannya. Penjabarannya seperti ini, Pak. Langit yang mengembang atau disebut dengan expanding universe, ya. Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia yang namanya Alexander Friedman dan ahli kosmologi Belgia Jos Lemaitre secara teoritis menghitung dan menemukan bahwasanya alam semesta ini senantiasa bergerak dan mengembang. Ini diketemukan awal abad 20. Padahal Quran turun dan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ribuan tahun yang lalu. Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan tahun 1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop Edwin Hubble, seorang astronom Amerika menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus bergerak dan saling menjauhi. Benar apa yang difirmankan oleh Allah. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusyun, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Mudah-mudahan saat kita baca ayat ini di Az-Zariyat ayat 47 ya, kita kemudian pahami maknanya, dan itu kemudian kita tadaburi, kita tafakuri, dan itu jalan menambah keimanan kita. Karena dengan mengamati, dengan berpikir, dengan merenungi alam-alam yang tercipta ini kemudian bisa menuju keimanan dan juga bisa menambah keimanan kita. Sehingga di pertemuan dulu sekali kami juga sudah mengatakan, kalau kita itu ya melihat langit begitu ya. Orang modern kan kadang jarang melihat langit. Beda dengan orang-orang dulu, karena lampu seperti yang kita saksikan saat ini dulu itu kan belum ada, ya. Sehingga saat padang bulan itu kan orang itu
seneng di latar ya, di halaman, melihat langit, menikmati bulan dan lain sebagainya. Ternyata itu kalau dikaitkan dengan dalil Quran itu bisa menambah keimanan kita. Dan itu cara untuk menambah iman. Dengan cara apa? Tafakkur alam dan tadabbur Al-Quran. Merenung dan berpikir tentang penciptaan alam semesta dan merenungi ayat-ayat Allah Al-Quran. Kemudian yang ketiga, temuan yang ketiga. Ini juga temuan baru Bapak Ibu. Annal qamara kana musta'ilan, ya, bahwasanya bulan dulu itu musta'ilan. Musta'ilan itu mengeluarkan cahaya, mengeluarkan api, nyala maksudnya. Bulan itu mempunyai cahaya tersendiri, mempunyai nyala api tersendiri. Summa intofa'a, kemudian padam. Siapa yang memadamkan? Ya Allah. Wa muhya bau'ahu, cahayanya itu dihapus. Wa innan nural ladzi yakhruju minhu, dan sesungguhnya cahaya yang keluar dari bulan, ya, fil laili, di malam hari, laisa illa inikasan min sirajin akhar. Cahaya yang bersinar dari bulan itu hakikatnya adalah inikasan, sekedar pantulan dari planet yang lain. Huwa asyamsu, dan pantulan cahaya itu adalah dari matahari. Ini juga baru diketemukan abad 20. Dan ternyata Quran sudah jauh lebih cerdas, ya. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 12. Wa ja'alnal laila wan nahara ayataini, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Famahawna ayatal laili, kami hapuskan tanda malam. Ini ada kalimat jenengan bersana yang berwarna merah itu. Famahawna itu artinya kami hapus, ya. Apa yang dihapus oleh Allah? Ayatal laili, tanda malamnya, ya. Wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan, ya, dan kami jadikan tanda siang itu terang. Litabtagu fadlam mir rabbikum, agar kamu mencari karunia dari Rabbmu. Walita'lamu adadas sinina wal hisab, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran surat Al-Isra ayat 12. Di dalam kitab ini dikutipkan tafsir dari para mufassir, ahli tafsir. Apa itu? Ayatul laili al-qamaru, tanda malam adalah bulan. Tadi kan ada ini loh Pak, waja'alna laila wan nahara ayataini itu loh ya. Tanda malam adalah bulan. Wa ayatun nahari asyamsu, sedangkan tanda siang maksudnya adalah matahari. Nah, ini Ibnu Abbas menafsirkan. Bapak Ibu, yang harus kita ketahui tentang sosok Ibnu Abbas ini istimewa. Dia di antara sahabat yang mendapatkan doa khusus Rasulullah. Rasulullah itu pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya, pahamkan Ibnu Abbas itu tentang masalah agama. Wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Sehingga di antara sahabat yang dikenal ahli tafsir, di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sampai-sampai kemudian ada tafsir Tanwirul Miqbas min tafsir Ibni Abbas, ya. Dengan nanti nyumrapi kitab ini kok. Nanti
Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Nanti paling enggak roh nanti Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ini saking hebatnya Ibnu Abbas. Masalah ilmu pengetahuan itu juga beliau sudah mendapatkan apa? Pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Ibnu Abbas? Kanal qamaru yudhi'u kasyamsi. Dulu bulan itu bercahaya seperti matahari. Dulu bulan itu bercahaya seperti matahari. Wa qala al-mufassir akhar, berkata ahli tafsir yang lain, famahawna ayatal laili ay tamasna dau'aha. Ya. Kemudian kami hapus tanda malam, yakni cahaya bulan itu kami hapus, ya. Pengertiannya ay tamasna dau'aha. Kami hapus cahayanya. Sehingga cahaya bulan yang dulu bersinar seperti matahari itu dihapus oleh Allah. Sehingga kemudian ketika kita di malam hari menyaksikan bulan itu bercahaya, itu hakikatnya bukan berasal dari cahaya bulan itu sendiri, tapi pantulan dari planet lain, dalam hal ini adalah dari matahari. Sehingga di dalam Quran surat Al-Furqan ayat 61 itu ada perbedaan kalimat ketika menerangkan tentang masalah cahaya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. Maha suci Allah yang menjadikan di langit itu gugusan-gugusan bintang, ya. Wa ja'ala fiha siraja wa qamaram munira. Dan dia menjadikan juga padanya matahari. Ini kalau ketika Allah menjelaskan tentang cahaya matahari itu dengan menggunakan siraja, ya. Sedangkan ketika menyebut bulan cahayanya itu munira wa qamaram munira. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ke berapa ini? Berapa Pak tadi? 5 ya? Mujizat yang kelima ya Pak ya? Kelima ya? Ya, yang kelima. Kana nasu yadhunnuna. Dulu orang-orang itu menyangka, dulu sekali, anna man su'ada fis sama'i tanaffasa al-hawa al-'adil, ya. Bahwasanya siapapun yang naik ke langit, ya, dia akan menghirup al-hawa al-'alil, udara yang segar. Ini persangkaan orang-orang dulu, ya. Falamma sana'al insanu ta'irat al-haditha, tatkala manusia itu telah berhasil menciptakan pesawat terbang, ya, wa su'ada fis sama, kemudian naik ke langit, wajada, ia menjumpai anna man su'ada fis sama yadhiku sadruhu, bahwasanya siapapun yang naik ke langit itu dadanya itu bisa menjadi sesak. Wa yablughu asyadda darajat tadhiqi, bahkan ketika orang itu mencapai naik terus ke langit, itu kesesakan dadanya itu mencapai puncak, bisa mencapai puncaknya. Bisa babi annal hawa'a yang kusu, disebabkan berkurangnya udara kullama su'adal insan fis sama, ketika manusia itu naik ke langit. Nah, ini ketika pesawat terbang itu ditemukan, baru kemudian manusia punya pengetahuan bahwasanya kalau semakin manusia naik ke atas, itu semakin berkurang udaranya dan semakin sesak dadanya. Dan diterangkan Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 126. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharajan ka'annama yas'adu fis sama. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Bahwasanya ketika Allah menghendaki hambanya itu sesat, ya, sesat berdasarkan ilmu dan hikmahnya, ya, maka hamba itu kalau dihadapkan Quran, dihadapkan hukum Islam, dihadapkan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dihadapkan kepada isi Al-Quran,
itu merasa dadanya itu sumpek, dadanya itu sesak. Ini tanda-tandanya orang itu sesat, ya. Tandanya orang itu sesat, ya. Disampaikan oleh Allah, ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang kemudian melakukan perjalanan ke langit, seperti orang yang saat naik ke langit menjadi sesak karena udaranya itu berkurang. Kadzalika yaj'alul rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, sehingga ini juga ada testimoni dari pilot juga, ya, yang kemudian mereka yang betul-betul mengalami, menyaksikan secara langsung betapa ketika di setiap manusia itu semakin naik ke ketinggian langit, itu ternyata bukan kok udara itu segar, akan tetapi oksigen dan udara itu justru mengalami pengurangan, sehingga kemudian membuat dada seseorang itu menjadi sesak karena tidak mendapatkan udara. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan di episode berikutnya, karena kita baru sampai 5 dari mukjizat sain di dalam Al-Quran. Semoga semakin menambah dan memantapkan keimanan kita terhadap kebenaran Al-Quran, terhadap kebenaran Al-Islam. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.